Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakers. Saya Bang Katib, selaku penggagas grup Bakers 1000 Tikungan Forest. Kali ini akan saya sajikan video jalur touring keliling Pulau Flores atau dikenal dengan 360 Pulau Flores selama 4 hari. Penyajian kali ini lebih kepada penggalan jarak tempuh selama melintasi Pulau Flores hingga jatuh 4 hari perjalanan touring, serta titik wisata yang harus Anda kunjungi selama melintasi pulau yang sangat indah ini. Pulau Flores di kalangan para bakers mendapat julukan Pulau Surganya para bakers, yang mana dalam pulau ini terdapat 6.690 tikungan yang terbentang dari Labuan Bajo hingga Larangtuga sejauh 690 km dengan sajian sejuta wisata. Setelah Sobat Bakers melintasi atau menyeberangi Selat Sape dari Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat menuju Pelabuhan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Sobat Bakers pada hari itu bermalamlah di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo sebagai sisi barat Pulau Flores, di sanalah Sobat Bakers akan bersilaturahmi dengan grup Bakers 1000 Tikungan Forest di wilayah area Labuan Bajo, hanya tujuannya untuk memantau tamu Bakers yang masuk di Pulau Flores. Keesokan harinya, yaitu hari pertama, Sobat Bakers melintasi Pulau Flores, yaitu dari Labuan Bajo menuju Kota Ende dengan jarak tempuh sejauh 390 km. Perjalanan panjang pada hari pertama yang akan Sobat Bakers lintasi membutuhkan waktu yang panjang, hingga disarankan Sobat Bakers mempersiapkan diri untuk berangkat pada pukul 5 pagi hingga meluangkan waktu untuk menikmati wisata selama perjalanan melintasi Pulau Flores menuju Kota Ende. Selamat menikmati indahnya Pulau Flores di jalur lintas hari pertama ini, yaitu dari Labuan Bajo menuju Kota Ende. Perjalanan di hari pertama penuh dengan tantangan tikungan, banyak tebaran pasir, hewan ternak di jalan. Perlu waspada pada perjalanan Anda. Tidak butuh kecepatan bila Anda melintasi Pulau Flores, tapi yang dibutuhkan adalah kenyamanan Anda menikmati wisata yang tersaji di Pulau Flores. Halo Sobat Bakers, ini adalah hari pertama Anda melintasi pulau yang sangat indah ini. Pulau yang penuh dengan rasa aman bila Anda melintasinya. Pulau Flores penuh dengan rasa aman, bro. Jangan ragu bila Anda melintasi pulau yang sangat aman ini. Wisata pertama yang Anda kunjungi pada hari pertama perjalanan touring Anda yaitu Rumah Adat Todo. Rumah adat khas Manggarai ini terletak 20 km dari jalur utama Pulau Flores. Dari Rumah Adat Todo, Anda melanjutkan perjalanan menuju Cancar. Di sanalah terdapat sawah laba-laba. Bentuk sawah yang seperti jaring laba-laba ini sangat indah, bro, bila Anda mengambil dokumentasi dari bukit di areal Cancar. Setelah mengambil dokumentasi dari Bukit Cancar dengan bentangan sawah laba-laba, kemudian Anda melanjutkan perjalanan yang tidak jauh dari situ menuju Kota Ruteng. Ruteng merupakan salah satu kota dingin di Pulau Flores, kota sejuk yang terletak di perbukitan daratan Pulau Flores. Dari Kota Ruteng, Anda melanjutkan perjalanan ke sisi selatan Pulau Flores, yaitu Borong. Dalam perjalanan akan Anda temukan satu spot wisata, yaitu Bendungan Ranamese. Selamat datang di Kota Borong. Borong merupakan kota kabupaten Bagarai Timur yang letaknya di sisi selatan Pulau Flores. Dari Kota Borong, Anda melanjutkan perjalanan menuju Wailengga. Di jalur ini tetap Anda waspada, bro, karena masih banyak tikungan yang akan Anda hadapi. Tebaran pasir di jalan serta hewan ternak berkeliaran. Perlu waspada pada perjalanan Anda di hari pertama. Tibalah Anda di Wailengga. Di sanalah terdapat wisata Savana Mausui. Savana yang sangat indah sebagai pengobat rindu bila Anda tidak berkunjung ke Pulau Sumba, pulau yang terkenal dengan jutaan savana. Jarak tempuh dari Savana Wailengga menuju Mausui sejauh 3 km. Kemudian Anda melanjutkan perjalanan menuju Aemere.
Dari Aimere menuju Simpang 3 Kota Bejawa atau yang dikenal dengan Watu Jaji, terdapat banyak tikungannya, bro. Disinilah tempat dimana dikenal dengan jalur benang kusut, karena banyaknya tikungan yang akan Anda hadapi. Hati-hati pada jalur lintas ini, hingga tibalah Anda di Terminal Watu Jadi, Simpang 3, Kota Bejawa. Selamat datang di wilayah Bejawa. Bejawa merupakan wilayah dingin di Pulau Flores. Di sini terdapat dua spot wisata yang direkomendasikan untuk Anda kunjungi. Yang pertama, Rumah Adat Bena, rumah adat khas Bejawa yang letaknya 7 km dari jalur utama. Dan yang kedua adalah Wolobobo, negeri di atas awan yang terdapat di Pulau Flores. Setelah menikmati dua spot wisata di Bejawa, Anda melanjutkan perjalanan menuju Ende. Jalur lintas yang Anda lalui yaitu punggung gunung Pulau Flores. Jalur di mana masih terdapat banyak tikungan dan hewan ternak yang berkeliaran di jalur lintas pulau ini. Tibalah Anda di Simpang 3 Aigela, jalur menuju Ende dan Nagekeo di jalur utara Pulau Flores. Saat ini jalur yang Anda tuju yaitu kembali ke sisi selatan Pulau Flores, tepatnya di wilayah Nangaroro. Selamat datang di Kabupaten Ende. Saat ini kita berada di Kampung Batu Hijau Penggajawa, batu hijau yang terbesar di dunia. Letaknya di jalur utama sisi selatan Pulau Flores. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju kota Ende. Sebelum memasuki wilayah kota Ende, terdapat pula satu spot wisata yaitu Bukit Lapis. Bukit yang sangat indah untuk diambil dokumentasi sebagai bukti sejarah perjalanan Anda melintasi Pulau Flores. Dari Bukit Lapis, kita melanjutkan perjalanan menuju kota Ende. Selamat datang di kota Ende. Ende adalah kota rahimnya Pancasila yang terdapat di tengah Pulau Flores, pulau yang terkenal dengan 1000 tikungannya. Setibanya di kota Ende, kita berkunjung ke beberapa titik spot wisata yang terdapat di tengah kota Ende. Yang pertama yaitu 0 km Flores. Ini merupakan ikonnya para bikers bila berkunjung ke Pulau Flores. Yang kedua yaitu situs Bung Karno, rumah pengasingan 3,5 tahun selama Bung Karno berada di Ende. Yang ketiga yaitu Taman Perenungan Pancasila. Di taman inilah Bung Karno merumuskan nilai-nilai Pancasila dari Ende untuk Indonesia. Yang keempat yaitu Simpang 5 Kota Ende. Di sana terdapat tulisan Ende. Di hari pertama perjalanan touring Anda, bermalamlah di kota Ende. Di sanalah Anda dapat bersilaturahmi dengan grup biker 1000 Tikungan Flores di wilayah areal kota Ende. Grup biker 1000 Tikungan Flores dibentuk di kota Ende dengan tujuan untuk memantau tabu bikers yang berkunjung ke Pulau Flores. Bila Anda bersilaturahmi dengan grup biker 1000 Tikungan Flores yang terdapat di kota Ende, maka Anda berhak untuk mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan biker 1000 Tikungan Flores buat sobat bikers yang telah menjelajahi Pulau Flores, serta merchandise lainnya berupa jersey biker 1000 Tikungan Flores. Jersey ini didapat hanya khusus buat sobat bikers yang pernah menjelajahi Pulau Flores. Selamat pagi kota Ende. Di pagi ini tepatnya pada pukul 5 pagi. Perjalanan dari kota Ende menuju Larantuka di sisi timur Pulau Flores. Perjalanan di hari kedua ini dari kota Ende menuju Larantuka sejauh 285 km dengan jarak tempuh selama 7 jam perjalanan. Setelah keluar dari kota Ende, tepatnya di kilometer 17, terdapat batu hitam. Batu ini merupakan center point of Flores, titik tengahnya Pulau Flores yang diprasasti oleh Belanda. Oke, kita lanjut menuju Danau Tiga Warna Kelimutu. Di jalur ini masih banyak tikungan tajam, serta tebaran pasir di areal jalan, dan juga banyak jurang-jurang yang mencekam. Hati-hati bro di jalur ini karena sering terjadinya longsoran di beberapa titik jalur lintas. Sajian panorama di jalur lintas ini sangat mempesona bro. Akhirnya pula tibalah Anda di Simpang 3 Danau Tiga Warna Kelimutu, Ende. Danau Tiga Warna Kelimutu merupakan danau indah yang terdapat di kota Ende.
yaitu danau yang memiliki 3 warna. Apabila Anda tidak berkunjung ke danau 3 warna Kelimutu, berarti Anda belum berkunjung ke Pulau Flores. Jarak dari Simpang 3 menuju danau 3 warna Kelimutu sejauh 13 km. Setelah menikmati indahnya danau 3 warna Kelimutu di Kabupaten Ende, Anda pun kembali melakukan perjalanan menuju kota Maumere. Dalam perjalanan menuju kota Maumere, ada spot wisata yang perlu Anda kunjungi, yaitu Pantai Koka. Pantai Koka merupakan pantai indah yang terdapat di wilayah Kabupaten Sika, Maumere, Pulau Flores. Letaknya di sisi selatan Pulau Flores dengan jarak sejauh 2 km dari jalur lintas Pulau Flores. Setelah Pantai Koka, Anda kembali melakukan perjalanan menuju kota Maumere. Dari Pantai Koka menuju Maumere, banyak sekali jalur lurus yang akan Anda lintasi. Tapi tetap waspada, karena banyak hewan ternak yang melintasi jalur lintas ini. Hati-hati bro, karena banyak pemukiman serta banyak anak-anak yang melintasi jalur ini. Kewaspadaan serta ekstra hati-hati Anda pada perjalanan di jalur lintas ini tetap terjaga bro, hingga tibalah Anda di kota Maumere. Titik spot dokumentasi yang perlu Anda ambil yaitu Tugu Welcome to Maumere, tepatnya di areal pintu keluar Maumere menuju Larantuka. Di kota Maumere, Anda dapat pula bersilaturahmi dengan grup Biker 1000 Tikungan Flores areal portal Maumere. Bersilaturahmilah dengan grup Biker 1000 Tikungan Flores areal portal Maumere demi sebuah persaudaraan. Saat ini Anda berada pada jalur lintas sisi utara Pulau Flores, yaitu jalur penghubung dari Maumere menuju Larantuka. Dan sebentar lagi Anda berada di wilayah Boru, wilayah perbatasan atau wilayah pertengahan antara Maumere dengan Larantuka. Di sana terdapat satu spot wisata yang perlu Anda kunjungi, akan tetapi jaraknya bukan pada jalur lintas utama, yaitu Batu Roti. Batu yang berbentuk seperti roti yang tersusun rapi di pinggir pantai bro. Indah untuk dikunjungi sebagai bekal kenang-kenangan cerita Anda pada perjalanan melintasi Pulau Flores. Batu Roti atau Watolota terletak di sisi selatan Pulau Flores dengan jarak tempuh sejauh 15 km dari jalur lintas Pulau Flores. Setelah dari Watolota, Anda kembali melakukan perjalanan menuju Larantuka. Sebelum tibanya di Larantuka, Anda akan mendapatkan satu titik spot wisata yang sangat indah bro, yaitu Tanjung Pulau Konga. Tanjung ini sangat keren, menjadi destinasi tersendiri bila Anda melintasi jalur ini. Mengambillah dokumentasi pada perjalanan Anda, yaitu Pulau Konga yang sangat indah, Raja Ampatnya Pulau Flores. Dari Tanjung Pulau Konga, Anda kembali melanjutkan perjalanan menuju Larantuka. Dan akhirnya tibalah di kota Larantuka, ujung timur Pulau Flores. Dan bermalamlah di Larantuka, bersilaturahmilah dengan grup Biker 1000 Tikungan Flores areal portal Larantuka. Halo Sobat Bikers, sebelum kita lanjut pada perjalanan hari ketiga, bagi Anda yang baru bergabung di Bang Katip Channel, marilah dukung channel ini dengan cara padamkan tombol merah, yaitu tombol subscribe, dan aktifkan tombol lonceng, karena tombol subscribe dan tombol lonceng gratis. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada Bang Katip selaku penggagas grup Biker 1000 Tikungan Flores untuk terus berkreativitas demi memberikan informasi terbaik tentang Pulau Flores. Terima kasih. Selamat pagi Larantuka. Di pagi ini, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, Anda kembali melakukan perjalanan di hari ketiga, yaitu dari Larantuka menuju Tugu 0 km Pulau Flores. Kemudian kembali ke Larantuka dan melanjutkan perjalanan ke Maumere hingga finish di Mbai Nagakeo, sisi utara Pulau Flores. Jarak tempuh yang akan Anda lakukan pada hari ketiga ini sejauh 390 km dengan waktu tempuh selama 10 jam. Dalam perjalanan menuju Tugu 0 km dari kota Larantuka, di sanalah Anda akan temukan Pantai Tanjung Bunga, pantai indah yang terletak di teluk ujung timur Pulau Flores itu. Setelah Anda mengambil dokumentasi di Tanjung Bunga,
Anda pun kembali melanjutkan perjalanan di sisi utara Pulau Flores. Di sana banyak sekali bentangan pemandangan yang indah memanjakan mata Anda selama perjalanan menuju Tugu 0 km Pulau Flores. Ambillah dokumentasi perjalanan Anda sebagai bukti bahwa Anda telah berada di titik paling ujung Pulau Flores, pulau yang sangat mempesona ini. Sebelum Anda tiba di Tugu 0 km Pulau Flores, diharapkan Anda lebih dahulu menuju Desa Waibau untuk registrasi sebagai syarat masuk menuju Tugu 0 km Pulau Flores. Tibalah Anda di titik 0 Pulau Flores. Di titik ini terdapat Danau Waibalen. Danau ini berdampingan dengan Tugu 0 km Pulau Flores. Tugu 0 km Pulau Flores merupakan Tugu 0 yang terletak di ujung timur Pulau Flores. Ini merupakan sasaran para bikers yang berkunjung ke Pulau Flores. Tugu ini diresmikan pada tahun 2022. Setelah menikmati indahnya Danau Waibalen dan Tugu 0 km Pulau Flores yang menjadi tujuan akhir perjalanan melintasi Pulau Flores, akhirnya Anda pun kembali ke Larantuka melalui jalur yang sama. Tapi perjalanan kali ini Anda harus lebih menikmati indahnya sisi pantai di jalur lintas Pulau Flores, terutama di ujung timur pulau yang sangat terkenal dengan tikungannya ini. Halo Sobat Bikers, untuk diketahui bahwa jarak tempuh dari Tugu 0 km Pulau Flores menuju kota Larantuka sejauh 40 km, membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Dari Larantuka Anda kembali melanjutkan perjalanan menuju Maumere. Dalam perjalanan Anda akan temukan rumah adat Lewok Leuk. Rumah adat Lewok Leuk merupakan rumah adat khas Flores Timur, yang dimana rumah adat ini telah menjadi juara pertama pada ajang Anugerah Pesona Indonesia. Setelah berkunjung ke rumah adat Lewok Leuk, Anda kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Maumere via jalur yang sama pada hari yang kedua, yaitu via jalur utara. Dari kota Maumere, Anda melanjutkan perjalanan menuju Nagakeo, atau tepatnya di kota Mbai. Perjalanan di jalur utara, untuk Sobat Bikers ketahui bahwa jalur ini merupakan jalur alternatif yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jalur ini sangat indah bro, karena pada jalur ini melintasi sisi utara Pulau Flores. Bentangan view pantai terus tersaji pada perjalanan Anda hingga menuju Nagakeo, tepatnya di kota Mbai. Jalannya lurus, minim akan tikungan, tapi kewaspadaan tetap Anda jaga karena masih banyak hewan ternak yang melintasi jalur yang Anda lewati ini. Akhirnya sebentar lagi Anda akan tiba di kota Mbai, kota yang terletak di sisi utara Pulau Flores. Selamat datang di kota Mbai, Nagakeo. Pada perjalanan hari ketiga ini Anda bermalam di kota yang berada di sisi utara Pulau Flores. Bersilaturahmilah dengan grup biker 1000 tikungan Flores yang berada di wilayah Mbai Nagakeo demi sebuah kebersamaan. Selamat pagi Kota Mbai. Di pagi ini, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, akan melakukan perjalanan di hari keempat dari Mbai menuju Labuan Bajo via rel dan ruteng di sisi utara Pulau Flores. Setelah perjalanan dari Mbai, spot wisata yang pertama Anda temukan adalah 17 Pulau Riung. 17 Pulau Riung merupakan spot wisata laut yang sangat indah untuk dikunjungi pada perjalanan di sisi utara Pulau Flores. Setelah menikmati 17 Pulau Riung, kemudian melanjutkan perjalanan. Di sana pun kita temukan satu titik wisata yang sangat menakjubkan, yaitu Teluk Nangalok. Teluk indah, tepatnya di jalur lintas Pulau Flores, yaitu di sisi utara. Setelah mengambil dokumentasi di Teluk Lok, kemudian melanjutkan perjalanan. Di depan sana terdapat satu tempat yang sangat indah, yaitu Danau Lotus. Danau Lotus merupakan danau terbesar di Pulau Flores dan juga menjadi danau lotus yang terbesar di dunia.
Tidak jauh dari Danau Lotus terdapat Pantai Watu Pajong. Tempat ini sangat indah bro untuk mengambil dokumentasi pada perjalanan di sisi utara Pulau Flores. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ruteng, yaitu punggung gunung Pulau Flores, kota dingin yang terdapat di areal wilayah Manggarai. Hati-hati bro melintasi jalur dari Riau menuju Ruteng. Banyak tanjakan, banyak tikungan, serta banyak pula tebaran pasir di jalur lintas ini. Penuh waspada, karena keselamatan lebih diutamakan pada perjalanan touring melintasi Pulau Flores. Setibanya di kota Ruteng, Anda pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Labuan Bajo. Jalur ini pernah dilintasi pada hari pertama. Pada perjalanan kali ini, cukup Anda menikmati waktu yang tersisa pada perjalanan touring 4 hari melintasi Pulau Flores. Menjelajahi Pulau Flores selama 4 hari akan berakhir. Labuan Bajo sebagai garis finish berada di depan mata. Ceritakan kepada dunia bahwa Flores itu aman. Ceritakan kepada dunia bahwa Flores itu indah. Ceritakan kepada dunia bahwa Flores itu adalah surganya para bikers. Selamat tinggal Pulau Flores. Halo Sobat Bikers, sebelum saya akhiri sajian video ini, dari saya pribadi, Bang Katib, selaku penggagas grup Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak kepada para bikers yang belum pernah berkunjung ke Pulau Flores. Ayo, marilah berkunjung ke Pulau Flores. Saudaramu keluarga besar Bikers 1000 Tikungan Flores menantimu dan akan selalu memantau perjalananmu selama berada di Pulau Flores. Grup Bikers 1000 Tikungan Flores telah bersama ribuan para bikers yang pernah berkunjung ke Pulau Flores. Untuk mengenal lebih dekat grup Bikers 1000 Tikungan Flores dan Pulau Flores pada umumnya, marilah bergabung di grup Facebook Bikers 1000 Tikungan Flores, di IG, Instagram Bikers 1000 Tikungan Flores atau Bang Katib, di TikTok Bang Katib, dan di channel YouTube ini Bang Katib Channel. Dukunglah channel ini sebelum saya akhiri sajian ini dengan cara padamkan tombol merah yaitu tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng, karena tombol subscribe dan tombol lonceng berada di bawah layar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bikers.